Hanya Fitria yang tahu, sedalam apa cintanya kepada Pusini, dan sebesar apa pengorbanannya untuk kekasihnya itu. Lelah menjadi selingkuhan selama 2 tahun, Fitria memutuskan untuk naik pangkat menjadi pelakor. Terima kasih sudah klik video ini, selamat datang di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua bersama keluarga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dan kalau sekarang ada yang sedang sakit, mari kita doakan bersama, semoga lekas diberi kesembuhan. Selasa dini hari, sekitar jam 3, di tanggal 9 Januari tahun 2024, salah seorang penghuni rumah yang berada di Dusun Lorpolor, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Sampang Madura, seperti mendengar suara seseorang masuk ke rumah mereka, lalu menyusul terdengar suara gaduh. Ketika diperiksa, sesosok perempuan keluar dari kamar adiknya, Siti Maimunah, dan langsung berlari keluar. Orang asing itu sempat dikejar, namun larinya sangat kencang dan berhasil meloloskan diri. Sementara itu, kembali ke rumah, mereka mendapati Siti Maimunah dalam kondisi sekarat dengan beberapa luka di tubuhnya. Sempat dibawa ke rumah sakit, Siti Maimunah akhirnya meninggal dunia karena kehilangan banyak darah. Siapa penyusup misterius itu dan mengapa dia mengincar Siti Maimunah? Investigasi dimulai dengan mencari tahu apakah korban memiliki musuh atau pernah terlibat perselisihan dengan seseorang. Namun hasilnya, tidak ditemukan seseorang yang mungkin memiliki dendam terhadap wanita berusia 30 tahun tersebut. Kecurigaan polisi kemudian beralih ke sosok suami Siti Maimunah, yang tidak berada di rumah saat istrinya dibunuh. Pusini yang berusia 33 tahun, sedang pergi ke Surabaya untuk mempersiapkan tempat tinggal baru bagi mereka nantinya. Diketahui bahwa beberapa bulan sebelumnya, Pusini mengajak sang istri untuk pindah ke Surabaya dan membuka usaha. Keputusan pasangan suami istri ini untuk pindah ke Surabaya, malah berujung pada kematian Siti Maimunah. Kasus pembunuhan sadis ini terkuak setelah polisi memeriksa HP Buseini, suami korban. Berdasarkan histori pesan teks di HP tersebut, terungkaplah bahwa Buseini memiliki hubungan gelap bersama salah seorang tetangga, Fitria, yang berusia 23 tahun. Selain itu di tempat berbeda, polisi menyusuri lingkungan sekitar TKP, dan berhasil menemukan senjata kejahatan berupa celurit sepanjang 60 cm, dan sebuah bungkusan berisi pakaian wanita dengan noda darah. Diduga itu adalah baju yang dipakai pelaku saat melancarkan aksinya. Dan selaras dengan petunjuk di histori pesan teks HP Buseini, pakaian itu adalah milik Fitria. Dalam interogasi, Buseini mengakui memang pernah menjalin hubungan asmara bersama Fitria selama kurang lebih 2 tahun. Perselingkuhan itu tidak pernah diketahui oleh istrinya yang sudah memberikan 2 orang keturunan. Namun menurut Buseini, dia sudah memutuskan hubungan tersebut 2 bulan yang lalu. Dan untuk membuka lembaran baru, dia mengajak istri dan anak-anak untuk pindah ke Surabaya. Alasan dia saja untuk membuka lembaran baru, padahal sepertinya, kepindahan itu hanya untuk menghindari terbongkarnya perselingkuhan bersama Fitria, karena perempuan itu tidak berniat untuk melepaskan Buseini begitu mudah. Hari Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024, polisi menangkap Fitria dan menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus kematian Siti Maimunah. Dalam interogasi, Fitria mengakui perbuatannya yang sudah menyerang korban, termasuk juga membenarkan adanya hubungan asmara antara dirinya dan suami korban. Dia merasa sakit hati dengan keputusan Buseini yang memutuskan hubungan, ditambah lagi pria itu berniat untuk pindah ke Surabaya. Menurut Fitria, selama 2 tahun mereka bermesraan di belakang istri sah, tidak sedikit yang sudah dia korbankan untuk Buseini. Dalam masa-masa itu Fitria sempat hamil, namun mereka memutuskan untuk menggugurkan kehamilan tersebut. Perselingkuhan mereka mungkin tidak akan berakhir, andai saja Fitria tidak memberi ultimatum kepada kekasihnya itu. Fitria memaksa Buseini untuk memilih, dia, atau Maimunah. Kepada dirinya, Buseini berkata akan meninggalkan Maimunah dan menikahinya. Namun, 2 bulan kemudian, Fitria malah mendengar kabar bahwa Buseini bersama Maimunah akan pindah ke Surabaya dan akan membuka usaha di sana. Hal inilah yang kemudian membuat Fitria sakit hati, dan membuat rencana jahat. Dengan tenang dan sabar, dia menunggu momen yang pas untuk melancarkan aksinya. Hingga suatu hari,
Kesempatan itu pun datang pada tanggal 7 Januari tahun 2024, Busaini pergi ke Surabaya. Bermodalkan sebuah celurit milik kakaknya, Fitria masuk ke rumah Maimunah dan melayangkan beberapa kali sabetan ke tubuh wanita itu. Setelah melancarkan aksinya, Fitria yang sempat ketahuan penghuni rumah lain, segera kabur ke rumahnya tanpa ketahuan. Dia lalu membersihkan celurit yang berlumur darah itu dan membuang baju yang dia pakai di semak-semak yang berada di belakang rumahnya, termasuk juga bagian belakang rumah korban karena mereka bertetangga. Setelah bersih-bersih dan menyembunyikan senjata serta pakaian tersebut, Fitria keluar dari rumah dan bersikap seolah-olah dia baru terbangun, mendapati sekitar rumahnya dan Maimunah sudah ramai. Dengan sikap tenang dan memasang muka berbela sungkawa, Fitria hadir di pemakaman dan turut membantu tahlilan selama beberapa hari kemudian. Dia berhasil mengelabuhi keluarga korban dan tetangga lainnya, bahkan dalam kesehariannya, Fitria masih sempat memposting video di media sosial TikTok. 6 hari kemudian, di tanggal 16 Januari tahun 2024, polisi yang sudah mendapatkan petunjuk dan bukti, menggiring Fitria masuk ke tahanan Polres Mampang. Dia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, karena dalam pemeriksaan, terungkap bahwa Fitri telah mempersiapkan pembunuhan itu sejak 2 hari sebelumnya, memilih senjata yang akan digunakan, dan menunggu waktu yang pas untuk beraksi. Saat ini kasusnya masih berjalan di Unit Pidana Umum, Satreskrim Polres Sampang, dan kalau nanti dia terbukti bersalah, Fitria akan menghadapi kemungkinan vonis penjara seumur hidup. Ada yang menarik di sini. Walaupun pelaku pembunuhan Siti Maimunah saat ini sudah ditangkap, namun salah satu kerabat korban merasa curiga kalau bukan Fitria pelaku sebenarnya, atau mungkin Fitria bukan satu-satunya orang yang terlibat. Karena di waktu kejadian, si kerabat ini ikut mengejar pelaku yang menggunakan pakaian perempuan dan menggunakan jilbab. Namun bisa terlihat bahwa sosok pelaku itu memiliki tubuh yang tinggi besar seperti laki-laki. Larinya juga sangat kencang sampai-sampai mereka tidak berhasil menangkap pelaku itu. Fitria juga dikenal oleh para tetangga sebagai sosok yang lembut dan tidak tegaan. Sulit membayangkan wanita itu mengayunkan celurit berkali-kali secara bengis kepada korban. Mungkinkah ada sosok lain yang terlibat dalam kejahatan ini? Selain itu, ada sedikit keanehan lain dalam kasus ini. Bagaimana Fitria bisa masuk ke rumah itu dengan sangat mudah? Apakah kebetulan malam itu ada pintu atau jendela yang lupa dikunci? Apakah Fitria memiliki kunci cadangan, atau ada seseorang dari dalam rumah yang membukakan pintu? Dari kasus pembunuhan yang dilakukan pelakor di Sampang, Madura, kita beralih ke kasus pembunuhan yang terjadi di Gresik. Kali ini pelakunya adalah seorang pebinor. Mobil Toyota Yaris yang dikendarai Luluk Diana, pagi itu menepi di pinggir jalan desa Watu Pasang, Kedamaian, Gresik. Seorang pria bernama Yoyo yang telah menunggu sedari tadi, masuk dan mengambil alih setir mobil. Keduanya lalu berkendara menuju ke sebuah bank swasta di Jalan Hos Cokroaminoto, Mojokerto. Setiba di sana, Luluk lalu turun dan masuk ke dalam bank, sementara Yoyo tidak turun dan menunggu di dalam mobil. Luluk datang ke kantor bank tersebut, karena hendak mengambil uang tunai sebesar 150 juta rupiah. Karena itu, dia minta pengawalan kepada Yoyo, dan berpesan supaya membawa serta pistol, untuk berjaga-jaga. Luluk mempercayakan pengawalan ke Yoyo, karena pria itu merupakan teman sekolahnya dulu di masa SMA. Setelah sekian lama berpisah, keduanya bertemu lagi melalui media sosial, dengan Luluk yang telah berstatus sebagai istri Kades Si Jangkung Menganti Gresik, sementara Yoyo adalah personel TNI berpangkat Kopda, yang baru pulang tugas dari luar Jawa. Mereka saling bertukar nomor telepon dan intens berkomunikasi melalui aplikasi pesan WhatsApp. Hubungan yang akrab ini kemudian berujung pada perselingkuhan, di mana tak jarang mereka bertemu dan bercinta saat sedang pergi keluar kota bersama. Seperti yang terjadi pada hari itu, setelah dari bank, Luluk dan Yoyo pergi menuju sebuah hotel untuk berhubungan badan. Namun, baru saja pemanasan, keluarga Luluk menelpon dan menanyakan keberadaannya. Setelah telepon ditutup, mereka kembali siap-siap memasang jurus kodok nungging dan jurus buaya buntung. Giliran suami Luluk yang menelpon dan mengabari bahwa dia sedang OTW dari Malang menuju rumah.
Luluk dan Yoyo pun urung melakukan hubungan badan dan memutuskan untuk cepat-cepat pulang. Padahal kan tinggal dilanjutin aja, secelup dua celup, 15 menit juga selesai, daripada nanggung tertahan di ujung. Dalam perjalanan pulang ini, Luluk meminta Yoyo untuk lewat jetis di kawasan wahana wisata Watu Blorok Mojokerto. Dalam perjalanan, Yoyo menghentikan mobil yang dikendarainya sebentar untuk buang air kecil. Selama menunggu Yoyo buang air kecil, wanita 38 tahun itu memanfaatkan waktu dengan berfoto-foto di sekitar lokasi. Selesai buang air kecil, Yoyo kemudian melihat uang tunai yang dibawa Luluk. Yoyo tergiur dan ingin memilikinya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung memasukkan satu butir peluru ke pistol, lalu melepaskan sebuah tembakan ke bagian belakang kepala kekasihnya itu. Luluk ambruk ke tanah, tewas seketika, darah segar mengucur dari kepalanya. Mayatnya lalu diangkat ke sebuah bekas galian tanaman di hutan itu, dan ditutupi dengan daun jati kering di sekitar lokasi. Yoyo mengambil HP, dan tas berisi identitas serta uang 150 juta, lalu pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai mobil Yaris milik Luluk. Dari sana, Yoyo tidak langsung pulang ke rumahnya. Dia putar balik menuju Pasar Krian, memarkir mobil Yaris milik Luluk, dan pulang dengan berjalan kaki. Yoyo kemudian membeli tas baru untuk menyimpan uang Luluk, sementara tas yang digunakan sebelumnya, dia buang ke sungai. Dalam perjalanan pulang itu, Yoyo lalu mendapat tumpangan motor dari seorang kenalan dan pergi ke rumah orang tuanya, yang berada di desa Watu Pasang Kedamean. Mayat Luluk sendiri ditemukan warga setempat yang melintas keesokan harinya, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus tahun 2017. Penemuan mayat tanpa identitas ini selanjutnya dilaporkan ke polisi. Petugas yang datang kemudian melakukan olah TKP, dan mengevakuasi jenazah ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo. Karena ditemukan luka tembak di bagian belakang kepala, jenazah selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Sutomo untuk dilakukan autopsi. Dari hasil pemeriksaan, jenazah diidentifikasi bernama Luluk Diana. Berdasarkan penyelidikan, diketahui korban terakhir kali berkomunikasi dan bertemu dengan Yoyo. Karena berstatus anggota TNI, petugas gabungan dari polisi dan militer kemudian memburu pria itu. Sadar kalau dirinya sedang diincar petugas, Yoyo kabur dan bersembunyi di Desa Gantang, Kabupaten Malang. Namun persembunyiannya terendus, dan Yoyo berhasil ditangkap pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus tahun 2017. Dalam pengakuannya, Yoyo kemudian mengungkapkan bahwa dengan uang Luluk, dia membeli sebuah mobil bekas dan handphone, menyisakan uang 100 juta yang belum sempat dia gunakan. Dari pengakuan Yoyo juga, mobil milik Luluk kemudian ditemukan terparkir di Pasar Krian. Pada tanggal 31 Juli tahun 2019, Pengadilan Militer Surabaya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 12 tahun terhadap Yoyo. Merasa tidak puas dengan vonisnya, Yoyo melakukan upaya banding, yang berujung dengan hukuman lebih berat, yaitu penjara selama 15 tahun. Hukuman itu dinilai masih terlalu berat. Yoyo mengajukan kasasi, namun rupanya, kasasi tersebut ditolak Mahkamah Agung. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.